Sudah banyak orang yang dipenjara karena kasus ijazah palsu, salah satunya pelawak Nurul Qomar yang divonis 1 tahun 5 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Brebes, Jawa Tengah. Qomar yang meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 2025 dinyatakan terbukti bersalah karena memalsukan surat keterangan lulus atau SKL program S2 Universitas Krisnadwipayana dan program S3 Universitas Negeri Jakarta. Ia sempat mengajukan banding dan kasasi, akan tetapi semuanya ditolak dan hukumannya bahkan diperberat menjadi 2 tahun penjara. Nasib mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sungguh beruntung, meski banyak ditemukan kejanggalan pada ijazahnya yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada atau UGM, termasuk wajah di foto ijazahnya itu yang tidak mirip dengan wajahnya. Jokowi tetap dapat melenggang dengan bebas, bahkan dapat menyelesaikan periode kedua masa jabatannya sebagai presiden dengan tenang, damai dan sejahtera. Bahkan ketika masa jabatannya selesai pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 dan pulang ke Solo, dia dikawal dengan pesawat tempur. Polisi tidak berani mengusut dugaan ijazah palsu Jokowi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima gugatan terhadap ijazah Jokowi, melalui putusan setelah menyatakan tak berwenang menangani gugatan tersebut, dan Bambang Tri yang mengungkap bahwa ijazah Jokowi palsu, dipenjarakan polisi, jaksa dan hakim dengan tuduhan menyebarkan kabar bohong tentang ijazah Jokowi. Tak heran jika tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA terus memberikan bukti tambahan kepada Bareskrim Polri agar laporan mereka tentang ijazah Jokowi segera diproses, dan Kurnia Triroyani SH, salah satu advokat di TPUA, sampai membandingkan kasus Jokowi dengan kasus Qomar. Dan tak hanya itu, pada tanggal 15 April tahun 2025 TPUA akan menggeruduk UGM, dan akan mendatangi rumah Jokowi pada tanggal 16 April tahun 2025 agar Jokowi menunjukkan ijazahnya yang dia dan pendukungnya klaim sebagai ijazah asli, bukan palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Tetap merdeka. Bapak Ibu sekalian, ya, tim pembela ulama dan aktivis yang pada hari ini kita harus pede ya. Kita membuat podcast di laman Bareskrim yang kita cintai. Bareskrim harus mereformasi diri menjadi Bareskrim yang melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Jadi nggak boleh lagi kalau ada masyarakat datang melapor itu bawaannya curiga, itu nggak boleh. Ya, layani dengan baik, manis dan senyum, insya Allah everything is gonna be okay, kan begitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya dapat kebagian untuk memberikan wacana kita untuk akan datang berhalal bihalal di Universitas Gadjah Mada dan sekaligus ke kediamannya Bapak Joko Widodo di Solo ya. Ini jangan dijadikan hal yang menakutkan. Karena ingat baik-baik, fungsi daripada universitas, ini saya lompat ya, fungsi universitas itu adalah menjaga kehormatan kejujuran akademik. Ya, mengapa harus dijaga? Jadi universitas itu berat tugasnya ya, menjaga kejujuran akademik, mengembangkan kejujuran akademik, sekaligus menghukum bagi yang melanggar kejujuran akademik. Hal ini sudah dibuktikan dan dicontohkan oleh Universitas Negeri Jakarta dalam perkara almarhum Nurul Qomar, yang tidak lain adalah pelawak dan juga pernah menjadi legislator ya. Jadi artinya seandainya ini dijalankan biasa saja, ada yang melanggar lalu dihukum, semua itu akan berjalan dengan biasa saja. Semua itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh UNJ, mereka menyatakan bahwa SKL atau surat keterangan lulus daripada Nurul Qomar itu adalah palsu ya, karena mereka tidak pernah mengeluarkan sertifikat S2 dan S3-nya. Nah, dengan demikian Nurul Qomar, Bang, batal menjadi rektor ya Universitas ya Muhadi Setiabudi Brebes ya. Bahkan beliau dipenjara, dijemput langsung dari Cirebon di rumah kediamannya. Apakah jika ini Joko Widodo akan bisa terjadi seperti ini? Mestinya harusnya terjadi. Equal. Ya, karena kita semua adalah sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, tidak ada kecualinya. Namun itu tentu saja tidak terjadi. Bahkan kita melihat pihak UGM yang merupakan universitas tertua itu ya, hari ini rusak marwahnya di bawah kepemimpinan Rektor Opa Emilia. Saya berani mengatakan ini ya. Karena apa? Universitas Gadjah Mada itu adalah universitas tertua pertama di Indonesia, didirikan setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1949, yang harusnya tidak ragu-ragu ya, jika ada
suatu katakanlah potensi kecurangan seperti ini, mereka lah yang nomor satu berkepentingan untuk melakukan penghukuman terhadap pelanggaran atas kejujuran akademik tersebut. Tapi yang kita lihat saling melindungi dan semakin hari semakin buruk karena makin dilindungi makin kelihatan, dan sudah diceritakan tadi oleh Bang Egy maupun oleh Bang Rizal Fadila, ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan apa dari ini semua? Banyak bukti yang sudah berkembang terus, makin ditutupi makin menjadi-jadi, ya. Terbaru kalau kami, ya, Bang Egy dan TPUA ini menggugat itu bukan ijazah UGM-nya, ya, jangan salah, karena ini menyangkut strategi. Ya, seorang pengacara itu tidak hanya berani tapi juga harus smart. Bang Egy sudah membuktikan, kami nggak mau menggugat UGM-nya. Kenapa? Karena yang paling penting sekarang SD, SMP dan SMA-nya bagaimana. Dan klien kami bisa memastikan bahwa itu semua adalah palsu. Ya, sudah lewat sidang. Kita bukan omon-omon, lewat sidang, ya. Tetapi untuk membuktikan tidak bisa seperti yang Mbak Egy katakan tadi, dicomot, ya, kebebasannya, diambil kebebasannya dengan cara ditangkap. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah ada kepanikan di sisi pihak Joko Widodo. Kalau Anda benar, mengapa sungkan? Kalau Anda benar, mengapa takut? Kan begitu, ya. Nah, sering kali kita mendengar orang-orang mengatakan ini rombongan sakit hati. Sudah lama kok diungkit-ungkit kembali. Bahkan dia sudah menyelesaikan masa kepemimpinannya. Jangan coba-coba. Ini 10 tahun kepemimpinan. Dan jangan lupa, dari segala banyak hal itu, boleh dikatakan sesak napas kita jarang sekali menemukan hal yang membahagiakan selama kepemimpinannya. Nah, itu nggak usah jauh-jauh deh. 10 tahun itu, adakah surat utang yang ditantangannya? Banyak sekali dan menghasilkan hutang, including yang nampak dan yang hidden itu hampir 20.000 triliun. Ya, bayangkan. Ini kalau seandainya kita bisa membuat Joko Widodo yang rakyat biasa pada hari ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, insya Allah akan sangat membantu pemerintahan Bapak Prabowo yang kita cintai pada hari ini untuk menjadi mungkin, ya, meringankan beban-beban biaya yang semakin tidak karu-karuan di negara ini. Betul nggak, Bang? Ya, mengapa? Jangan membebani rakyat dengan pajak. Jangan membebani rakyat dengan pajak. Gara-gara kasnya kosong, rakyat lagi yang disuruh membayar hutang Jokowi. Kalau kita buktikan ijazahnya palsu, maka kepemimpinan dia 10 tahun itu adalah tidak sah. Karena ijazah SMA-nya itu tidak sah. Ya, dengan bagaimana begitu bisa masuk kuliah? Ya, dengan begitu bagaimana dia bisa masuk kuliah. Nah, itu tadi, ya, kita ini saling bantu-membantu dalam kebaikan, dalam pembuktian ini. Kami bagian SD, SMP, SMA, tahu-tahu muncul, ya, pahlawan-pahlawan baru, yaitu Rismond Hasiholan Sianipar. Hormat untuk Anda dan tetaplah istiqomah, berani untuk menegakkan. Datang tanggal 15. Jangan omon-omon juga loh, Bang, ya, sama-sama kita. Kami akan dengan sangat senang hati menerima Anda, bersama-sama kita datangi UGM dengan penuh perasaan good faith, cinta kepada tanah air Indonesia ini. Betul? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan sedikit, ya, untuk tambahan buat Bang Rizal Fadila tadi. Ternyata ada ulasan yang menuliskan sebenarnya siapa foto dan gambar yang ada di dalam ijazah tersebut, ya. Nah, disinyalir itu adalah masih saudaranya juga yang bernama Dumadno Budi Utomo, ya. Itu. Nah, nanti penjelasannya bagaimana bisa kita sampaikan nanti di depan Ibu Ova Emilia, ya kan? Makanya ini perlu diuji ke semuanya ini. Bukan kalau ada orang menggugat lalu orang itu dihukum lalu dimasukkan ke penjara, bukan. Itu bukan cara-cara yang Pancasilais. Itu cara-cara kekuasaan. Sedangkan bangsa Indonesia ini negara restart, bukan mastad. Mentang-mentang kau jadi presiden maka kau seenak hatimu. Dan yang parah lagi, semua institusi seakan-akan berkelindan dan berjalin, ya, Bang, ya, untuk saling melindungi. Ini tidak boleh terjadi, ya. Dalam kesempatan ini kami mengatakan, mari bersama-sama keterlibatan seluruh bangsa Indonesia, karena ini menyangkut nasib Anda. Kami semua ini ada good faith dalam diri kami. Mestinya Pak Polisi terima kasih dong. Wah, Bang Egy dan anak buahnya ini semuanya ibu-ibu luar biasa, ini nggak dimodalin, ya, mohon maaf, nggak dibayar. Tenang, Pak, Allah saksi kami nggak dibayar, ya. Kami ini berjalan sendiri, mak-mak ini bawa makanan sendiri, ya. Cinta kepada negara ini, cinta kepada anak cucu kami, cinta kepada anak cucu Bapak Polisi. Ya, jangan dikira kami ini penjahat, jangan. Kami ini benar-benar mencintai bangsa ini karena kami ingin negara ini ada setelah tahun 2030. Jadi apa yang diramalkan oleh Gosfit dari buku yang dibaca oleh Bapak Prabowo itu tidak akan terjadi. Ya, Indonesia akan ada 1000-2000 tahun yang akan datang dengan kibaran, ya, betul, ya, dengan ketuhanan yang Maha Esa di dada. Itu yang membedakan kita dengan negara-negara yang lainnya. Saya kira begitu, Bang. Dampak hukum buat UGM. Ya, dampak hukum bagi UGM saya sudah nyampaikan di awal tadi, ya. Tugas universitas itu menjaga kejujuran akademik, ya, mengembangkan kejujuran akademik dan sekaligus menghukum
orang yang melanggar akademik. Faktanya mereka hari ini saling berusaha untuk menutupi. Nah, oleh karena itu ya, kalau Abang sendiri sebagai pengacara, orang yang menutupi kejahatan itu masuk kategori kejahatan bukan? Kejahatan. Nah, oleh karena itu ya hati-hati, Bu Ova, saya kira hentikanlah ya hal-hal yang sekiranya akan membawa Anda ikut masuk dalam gorong-gorong kebodohan dan kebusukan itu untuk dihentikan. Masih ada waktu dan kami pun tidak untuk menghukum kok. Ini harus diuji. Karena itu bukalah dokumen sebanyak-banyaknya, sejujur-jujurnya. Ya, karena apa? Negara ini berhak atas kejujuran. Kalau tidak kita malu nanti bahwa UGM, universitas tertua yang orangnya hebat-hebat semua, menelurkan orang-orang hebat, diajarkan oleh orang yang hebat, ternyata tidak lebih menyimpan kebusukan untuk kepentingan seseorang menjadi presiden 2 periode. Ya, oleh karena itu saya ingin mengatakan semangat kita nanti, insya Allah sampai jumpa di tanggal 15 April 2025 di Yogyakarta. Ya, dan selanjutnya perjalanan dilanjutkan 16 di Solo di kediaman Bapak Joko Widodo. Kami yakin melihat keramah tamahan Bapak Joko Widodo yang menerima sampai berbes-bes orang, pasti dia akan menerima TPUA dengan ramah dan tangan terbuka. Kita tidak butuh ketupat, yang kita butuhkan tolong Pak tunjukkan saja ijazah aslinya. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Merdeka.